Saya seorang, ini agak serius sedikit. Saya seorang janda yang hidup mandiri, usaha sendiri dan bekerja sendiri. Tapi meski lelah, selalu dituntut untuk selalu dapat uang untuk menghidupi kebutuhan semua keluarga. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ini perlu diselamatkan. Tapi yang jadi masalah, kalau yang lajang-lajang ini bersedia, nggak apa-apa. Datang seorang nikah, ditanya sama Nabi, kata Nabi, kamu nikah sama gadis apa janda? Kata dia, saya nikah sama janda ya Rasulullah. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kamu nggak nikah sama anak gadis? Lalu kemudian kata dia, adik saya banyak. Kalau saya nikah sama anak gadis, sebaya dengan anak adik-adik saya, nanti mereka kelahi. Saya nikah dengan janda yang udah agak tua dikit, supaya mereka terayomi, terlindungi. Korbankan perasaanmu demi untuk keluarga, wahai anak muda. Setuju? Dari bunyinya kurang. Malah yang mau menyelamatkan bapak-bapak yang udah punya istri. Berat Bapak, karena kita ini pakai kompilasi hukum Islam Indonesia. Di Indonesia kalau mau menikah menurut hukum Islam kompilasi, bukan fikih. Kalau fikih no problem, tapi kalau menurut kompilasi hukum Islam, ibu-ibu tenang dulu, tarik napas panjang, tahan, jangan lama-lama, nanti keluar dari bawah, hembuskan. Menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, ini bapak-bapak ini kalau mau menambah, dia mesti ada surat izin tertulis dari ibu yang disahkan oleh pengadilan agama. Nah, jadi makanya ibu sebelum tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena, kertas, dan materi. Nanti kalau sudah ditandatangani, gini caranya Pak, saya ajari ya. Bapak siapkan kertas sama pena sama materi, bawa kepada ibu, sudah ditandatangan, kasih tahu, mama mau masuk surga secepat kilat. Mau? Tanda tangani ini. Dia baca, banyak jalan lain menuju surga. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya, insya Allah. Setelah dia tanda tangani, nanti dibawa ke pengadilan agama. Nanti hakim bertanya, apakah benar ini surat ibu yang tanda tangani? Kata dia, betul Pak Hakim. Dengan penuh kesadaran, tolong cepat putuskan Pak Hakim sebelum hatiku berubah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak mampu bersikap adil, maka satu cukup, only one. Only one. Berapa banyak orang lebih mau suaminya berzina, makan haram daripada yang halal. Ini adalah emergency door. Kalau kita naik pesawat, itu pramugara ngasih tahu, ladies and gentlemen, kepala bekudi stempelsman, all of our passengers, semua penumpang, ini pesawat ada dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Tapi kalau terjadi kecelakaan, ada pintu alternatif yang dibuka kalau terjadi sesuatu. Paham? Sulit memang menjelaskan sama orang yang ketakutan. Suami yang takut kepada istri, itu nanti pas mau masuk surga, tidak diizinkan malaikat. Kenapa? Karena kata malaikat ini tidak takut sama Allah, tapi takut sama itu. Paham? Suami yang terlalu takut kepada istri itu nanti dikubur nggak kena azab kubur. Kenapa? Pas mau diazab malaikat, kata malaikat ini nggak usah kita azab. Kenapa? Waktu di dunia sudah terlalu azab. Ya Allah, jadikanlah semua jamaah ini sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada doanya agar anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solihah, istiqomah dalam kebaikan, agar bisa menjadi ulama seperti ulama
Maha Guru Imam Lapeu. Terima kasih. Wassalam Pak Ustadz. Saya kalau ketemu orang-orang hebat itu, saya tanya. Waktu ketemu dengan Bismillahirrahmanirrahim, Kiai Haji Muammar Z.A. Agak mirip-mirip dikit kan? Di antara qori-qori internasional yang eksis dari zaman saya kecil sampai sekarang, banyak qori hilang. Tapi beliau ini termasuk eksis. Jadi saya tanya, apa amalannya Kiai? Jadi saya kalau ketemu ulama tuh saya bisik, apa amalannya Kiai? Banyak juga orang sekarang bisik ke saya, udah ngopi belum? Apa amalannya Kiai? Kata Kiai Muammar, ibu saya kalau habis sholat maghrib ke isya membacakan Al-Fatihah dan Yasin untuk anak-anaknya. Anaknya 9, Fatihah Yasin, Fatihah Yasin, Fatihah Yasin, Fatihah Yasin, bertawassul kepada Allah dengan surat Al-Fatihah dan surat Yasin. Ayah saya, kata Kiai Muammar, habis maghrib ke isya nggak keluar masjid, masuk maghrib keluarnya isya, dan habis subuh sholat keluarnya terbit matahari setelah syuruk, mendoakan. Baru saya paham, di balik anak yang hebat ada ayah ibu yang luar biasa. Ibu saya nggak pernah cerita, saya nggak pernah nanya. Tapi ketika dia tua, saya bawa pengajian kemana-mana, ngaji saya bawa ke Medan. Sampai di Medan kami nginap di hotel. Kata dia, kawanku mau datang, terserah mak, mau datang ke kamar atau kita di lobi bawah. Di bawah aja lah, nggak enak di atas. Iyalah, di bawah. Saya biarkan mereka ngobrol, saya nguping. Apa yang diceritakan orang-orang tua? Temannya nanya, apa yang kau doakan anakmu? Kata mak saya menjawab, setiap malam ku bacakan anakku Al-Fatihah 100 kali. Saya dengar terkejut saya, dia nggak pernah cerita. Dia nggak pernah bilang, kau ku bacakan 100 kali, nggak pernah. Setelah dia meninggal, datang jamaah. Ustadz, tadi saya lewat di depan rumah almarhumah emak Ustadz. Loh, ibu tahu rumah emak saya? Oh, saya selalu datang ke sana. Kenapa nggak pernah ketemu? Pas Ustadz nggak ada. Karena saya nggak mau ngobrol sama Ustadz, saya ngobrolnya sama emak Ustadz. Apa aja cerita emak saya? Katanya anakku itu kalau dia tidur di kamar, aku zikir di depan pintunya pas dia tidur. Aku bacakan zikir la ilaha illallah antara 1000 sampai 3000 kali malam kalau dia sedang di rumah. Setelah meninggal baru saya tahu. Saya ceritakan ini ke ibu-ibu supaya kalau sedang mengandung anak banyak baca la ilaha illallah, surat Yasin, Al-Fatihah dan sholawat. Jangan pas ngandung anak kayak meracun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Bapaknya juga begitu, bapaknya juga berzikir. Jangan bapaknya sibuk dengan maksiat. Maka kalau ini dilaksanakan, bacakan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Bacakan doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Saya nggak bisa bahasa Arab, nggak hafal doanya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan anakku ini soleh, jangan seperti aku. Saya tidak soleh Pak Ustaz, tidak merasa soleh, tapi insya Allah kita soleh di hadapan Allah, insya Allah. Amin. Benarkah muslimah diharamkan pakai celana panjang, harus pakai rok dan gamis? Tidak ada aturan pakaian perempuan itu model apa. Tidak ada diatur merek apa dan kain jenis apa. Yang ada dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, memanjangkan pakaiannya. Hanya disuruh memanjangkan pakaian, karena waktu itu pakaiannya lehernya kelihatan, betisnya kelihatan.
suruh memanjangkan pakaian, panjang penutup kepala, leher tertutup, panjang penutup kaki sampai kaki tertutup. Intinya tidak sempit, longgar, tidak transparan, apapun modelnya. Model kimono Jepang. Kalau ada sekarang desainer perempuan membuat pakaian kimono Jepang, kimono Jepang itu sangat longgar dan tertutup semuanya. Jadi orang Jepang kalau pakai kimono tinggal tutup saja jilbab, sudah selesai. Bapak Ibu pernah menonton film kungfu? Perempuan-perempuan zaman dulu, zaman Shaolin kungfu, sangat longgar. Bisa anak kambing masuk ke dalam. Coba tengok film kungfu, bajunya longgar sekali. Ternyata fitrah manusia, baik Jepang maupun Cina sampai ke Eropa, memang fitrahnya pakaiannya tertutup. Sampai akhirnya datang zaman sekarang, fitnah akhir zaman yang luar biasa. Jadi kalau ada anak ibu perempuan, desainer pakaian perempuan, dia buat gambar pakaian kimono, dia buat pakaian perempuan kungfu, tertutup pakai hijab, prinsipnya longgar. Jadi kalau dia pakai celana yang longgar, yang lebar, gimana bentuknya Pak? Nanti lah. Gimana bentuk celana longgar Pak Ustadz? Bapak-bapak pun pernah saya lihat pakaian dibilang sarung bukan sarung, dibilang celana bukan celana. Pernah ngelihat itu? Sarung celana, sarcel namanya. Sarung celana. Dia macam sarung tapi di tengah ada belahan. Itu bagi siapa? Bagi bidan perawat di rumah sakit. Karena tidak mungkin dia pakai rok, dia mau ngejar sana, disuruh dokter ngambil obat pakai rok, telungkup dia jatuh. Pasiennya tak mati, dia pula yang mati. Nah, jadi ada beberapa perempuan yang memang khusus berpakaian seperti ini. Polwan, tentara. Saya masuk ke kapal laut, di perempuan angkatan laut. Nah, kenapa? Karena dia memang mesti cekatan dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak perempuan tidak dibatasi model, warna, jenis, semua. Yang penting menutup aurat, longgar, tidak sempit, tidak transparan. Perempuan, hati-hati bapak-bapak yang punya anak perempuan, la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada anak perempuannya. Anak perempuan pakaian sempit dia cuek aja, nyantai aja. Tetangga ngasih tahu malah dia marah. Pak, anak bapak tadi saya lihat pakai pakaian sempit dibonceng si anu. Jaga aja anak kamu, jangan urus anak saya. Padahal tetangga kita sedang mengamalkan ajaran Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka bukan mau melanggar privasi kita, mereka sayang dengan kita, mereka sedang menasehati karena melihat anak tetangga juga adalah anak kita, melihat cucu tetangga juga adalah cucu kita. Tapi jangan sampai melihat istri tetangga juga istri kita, itu tak betul. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyelamatkan anak bangsa ini dari perbuatan maksiat, insyaallah. Saya ada tetangga rajin ke masjid, selalu masbuk sholatnya. Apa hukumnya Ustaz? Kalau saya ke masjid dia masih menyapu halaman, membersihkan kandang burung, menyuci Honda, pokoknya ada aja yang dikerjakan. Jadi orang sekarang beramal itu tidak dengan ilmu, tapi membandingkan dengan orang lain. Kau kenapa imam udah qad qamatis shalah masjid, kenapa kau terlambat masbuk terus ke masjid? Emang masih syukur aku sembahyang. Kawanku tak sembahyang, biniku tak sembahyang, mertuaku pun tak sembahyang. Jadi orang beramal itu bukan karena ilmu, tapi karena menengok orang lain. Ini tak betul. Jadi sahabat Nabi dulu, kalau dia masbuk, dia takziah 3 hari. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh tentang bab salat jamaah. Kalau dia ke masjid, imam sudah takbiratul ihram, sudah ruku, gara-gara dia tak dengar, dia bersedih 3 hari. Kalau sampai dia ke masjid orang sudah sholat, 7 hari dia berduka cita. Sekarang terdengar
Makanya yang bagus itu adalah intizar sholat, menunggu sholat. Tengok waktu sholat Pekanbaru, zuhur jam berapa? 12.25. Jam 12.20 udah masuk masjid, tahiyatul masjid. Tenang, tunggu azan. Habis azan qabliyah zuhur. Itu yang paling bagus. Beramal ni macam kacamata kuda, fokus ke depan lillahi ta'ala, cakap orang tak kita pedulikan. Jangan beramal karena orang. Nanti kalau orang tak ada, kita tak beramal. Jangan yang dijadikan standar amal adalah orang, tapi standar orang adalah amal. Jangan menilai kebenaran dari orang, tapi nilailah orang dengan standar kebenaran. Jangan nilai kebenaran dengan standar Abdul Somad, nilailah Abdul Somad dengan standar kebenaran. Kalau Abdul Somad benar, kami ikut. Kalau Abdul Somad tak benar, kami tak ikut. Karena standarnya bukan Abdul Somad, tapi kebenaran. Begitu juga dalam beramal. Beramal karena orang, bahaya kita. Di masjid sering kita jumpai habis kajian Ahad ada hidangan makanan dan minuman. Iya, kabarnya juga di sini juga ada. Kabarnya habis ini ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Yang disediakan oleh pengurus masjid, dan uang untuk membeli makan tersebut dari uang trombol Jumat. Nggak bisa, karena orang bersedekah bukan khusus untuk makan jamaah, dan yang memakan itu tidak semuanya fakir miskin. Kalau mau buat begitu, buatkan satu kotak khusus, kotak untuk makan bersama Ahad pagi. Jadi orang ketika menyumbang, dia masukkan duit itu, niatnya untuk sedekah makan. Buatkan rekening khusus, jangan nyampur. Rekening khusus untuk masjid makan-makan, namanya M3, masjid makan-makan. Ada Ustadz Lukman dari Pontianak mensponsori itu. Habis sholat Jumat makan, buka bersama makan, sahur bersama makan, namanya masjid makan-makan. Bagus, tapi jangan diambil uang orang yang bersedekah umum, tapi dibuatkan kotak khusus atau rekening khusus. Apalagi kalau sampai makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka memakan api di perut mereka. Ini administrasi keuangan masjid mesti betul-betul selektif, jangan sampai salah. Niat baik tapi perbuatannya tidak baik. Tapi bukan berarti saya mengharamkan sama sekali. Siapa saya berani mengharamkan? Saya hanya mengarahkan supaya jangan sampai kita salah dalam beramal. Apakah makanan minuman tersebut jika dimakan oleh jamaah halal dan berdosakah pengurusnya Pak Ustadz? Pengurus tidak memiliki apa-apa. Masjid wa annal masajida lillah. Pengurus adalah orang yang dititipkan amanah untuk mengurus Baitullah berdasarkan amanah yang diberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan diamanahkan jadi ketua masjid, ya. Ini Ustadz nyindir ketua masjid atau gimana? Enggak, saya ketua masjid. Ini biar kurus begini ketua masjid. Ketua masjid. Maka saya bertanggung jawab penuh. Akhirnya suatu hari datang pengurus, wajahnya berkabung. Saya bilang, ada jamaah yang meninggal? Enggak Pak Ustaz. Ada kecelakaan? Enggak Pak Ustaz. Terus apa masalahnya? Duit dilarikan sekretaris Pak Ustaz. Berapa? 40 juta Pak Ustaz. Ini duit umat, bukan duit pengurus. Berarti kita bertanggung jawab. Harus kita ganti semua. Kalau gitu kami ngundurkan diri semua Pak Ustaz. Gawat, bahaya. Terpaksa saya ganti pakai duit saya sendiri. Kalau tidak saya dituntut Allah di padang mahsyar. Kalau gitu kasih tahu sama dia, kau mau dilaporkan Ustadz ke polisi, balikkan uang itu. Enggak ada Pak Ustadz, dia pun udah fakir miskin juga sekarang Pak Ustadz. Jadi menjadi pengurus masjid adalah tanggung jawab. Kalau kita bisa mengelola masjid dengan baik sehingga orang ramai, pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau sampai orang nggak ke masjid gara-gara kita, apalagi sampai duit masjid habis, kita diminta tuntut tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini pengurus mundurkan diri semua.
Menjadi pengurus masjid mesti tebal-tebal telinga, mesti tahan-tahan hati, mesti tahan-tahan perasaan, mesti tahan-tahan emosi. Kenapa? Karena pengurus masjid ini seperti kue bingka Ambon, di atasnya api, di bawahnya api. Banyak sekali. Ustaz kok tahu? Saya pengurus masjid. Batalkah wudhu suami apabila tak sengaja tersenggol oleh istrinya? Laki-laki, perempuan, suami istri menurut mazhab Maliki tidak batal kalau tak bernafsu. Menurut mazhab Hanafi, walaupun bernafsu tak batal, karena makna aula mastumun nisa bukan menyentuh kulit. Maaf, berhubungan kelamin baru batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki batal kalau bernafsu. Mazhab Syafi'i bernafsu tak bernafsu batal. Kawan saya Muhammadiyah mau berangkat dari rumah berwudu, mau berangkat disalaminya bininya, cuk. Habis itu sampai kantor sholat duha dia. Kau kenapa tak wudu? Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mentarjihkan kalau tak bernafsu tak batal. Mazhab Maliki dipakai. Saya Perti, mazhab Syafi'i, bernafsu tak bernafsu batal. Asal udah bersentuhan sama ustazah mau mengendong sami, kena tangan, batal. Maka saya tetap ulang wudhu balik. Mau disenggolnya tetap batal. Apakah yang dilakukan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul disebut dengan sunnah? Lahir, dapat wahyu umur berapa? 40. Hijrah setelah 13 tahun di Makkah. 40 tambah 13? 53. Meninggal tahun 11 bulan Rabiul Awal. 4 titik. Titik lahir, titik turun wahyu, titik hijrah, titik meninggal. Apa itu hadis? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw qaulin aw taqririn aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyatin min wiladatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis. Semua yang terkait dengan Rasulullah. 5. Qaulin, ucapan. Fi'lin, perbuatan. Takririn, ketetapan. Sifati khalqiyatin, bentuk fisik tubuh. Wa khuluqiyatin, sifat bawaan, tabiat. Sejak dia lahir sampai meninggal. Itu namanya hadis. Sedangkan sunnah adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang keluar dari diri Nabi. Min qaulin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, ketetapan. Setelah Nabi mendapat wahyu, setelah dia diangkat menjadi Rasul umur 40 sampailah dia meninggal. Semuanya yang dalam Quran itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selalu dibulatkan menjadi selama 23 tahun. Adapun perbuatan yang sebelum itu tidak disebut sebagai sunnah. Jelas? Itulah definisi. Tapi Pak Ustadz, di Maroko Darul Hadis, di Jakarta Darus Sunnah. Buku apa yang kau baca? Buku hadis. Buku apa yang kau baca? Buku sunnah. Itu bagi orang yang mengatakan sunnah dengan hadis adalah sinonim. Sunnah dengan hadis sama. Yang Ustaz jelaskan tadi, bagi orang yang mengatakan beda antara sunnah dengan hadis. Mana yang lebih luas cakupannya? Hadis. Sunnah lebih sedikit. Sebutkan hadis menurut ahli hadis.
Sebutkan hadis atau sunnah menurut ahli usul fiqih. Ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi yang layak dijadikan sebagai dalil hukum. Lebih sempit lagi. Lebih sempit lagi menurut ulama usul fiqih. Nah, itu dia definisi hadis dan sunnah. Definisi mengganggu tetangga itu bagaimana Pak Ustadz? Apalagi kita di komplek perumahan. Mengganggu menurut syariat Islam, bukan mengganggu menurut perasaan. Kalau menurut perasaan, perasaan ini lain orang, lain kepala, lain orang, lain hatinya. Saya terganggu betul dengan tetangga saya ini Pak Ustadz. Kenapa kau terganggu? Bininya cantik kali. Cantik ciptaan Allah. Jadi yang maksud mengganggu itu adalah kalau bertentangan dengan syariat Islam. Saya terganggu dengan tetangga saya ini Pak Ustadz. Kenapa? Melihara anjing dia Pak Ustadz. Oh, dalam Islam melihara anjing hanya boleh untuk menjaga kebun dari pencuri. Tempat kita aman, rumah rapat, maka tak ada alasan. Maka kita lapor ke RT RW, musyawarah, dudukkan bersama. Kadang jamaah ini mau mengambil hukuman segera. Saya racun aja lah Pak Ustadz. Dipasang racun, rupanya anjing itu tak makan, dimakan kucing, awak mati kucing itu. Dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Hari libur, hari Ahad, rumah dekat-dekatan, dipasanglah lagu bum bam bum bam bum bam. Belilah earphone. Berapalah harga earphone? Dengar sendiri. Bum bam. Jadi dipasang satu komplek. Kan tak semua orang suka lagu itu. Apalagi di situ ada orang-orang tua yang jantungnya tak kuat. Mendengar itu, kata dia mati. Ini mengganggu. Menurut syariat pun tak betul. Nah, maka menurut syariat agama Islam, rumah berdekatan, sempadan cuma dinding, dinding pun tak penuh ke atas, ditanamlah pula pokok mangga pas di situ. Buahnya apa tak asal menengok meniti air. Nah, ini mesti menjaga. Maka kata Nabi, idza tabakhta, kalau kau memasak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Pesan Nabi ke tetangga, kalau kau masak, banyakkan kuahnya. Untuk apa? Berbagi ke tetangga, menyambung tali silaturahim. Kata almarhumah mak saya dulu, kalau tak menjulur labu, tak menjulur kundur. Ini pokok labu, ini pokok kundur, sama-sama ditanam. Menjulur itu maksudnya keluar pucuknya. Keluar pucuk labu, keluarlah pucuk kundur. Kalau tak keluar pucuk labu, tak keluar pucuk kundur. Apa maksudnya? Kalau tak kedatang makanan kita, tak datang pula makanan orang. Halus pepatah orang. Bagikan makan. Kata Nabi kuah, tapi yang pula gara-gara ceramah ni kuah aja. Dulu sebelum Ustaz datang berbagi ayam kami, sesudah Ustaz kuah aja lagi. Gara-gara Ustaz Somad. Nah, tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Malam Jumat jumpa wirid Yasin. Dulu begitu orang jumpa, sekarang udah tak ada lagi jumpa. Jumpa pun di acara pesta nikah walimah udah tak bisa bertanya lagi. Dulu kau tanya, siapa menantu kau ni? Macam-macam mirip. Ini anak Pak Fulan. Oh, dakik mana juga mau balancik-lancian ni rumahnya Jawa. Sekarang tak bisa lagi ngobrol. Pas ditanya, itu anak siapa? Apa? Anak siapa? Suara musik, bum bam bum bam bum bam. Tak ada lagi silaturahim. Terus tanya, itu menantu kau? Apa? Tak ada lagi silaturahim. La salam wala kalam. Alhamdulillah, Masjid An-Najah ini tempat kita bersilaturahim. Datang ke masjid, buat wirid Yasin malam Jumat, baca Yasin habis maghrib, habis itu habis isya acara makan bersama. Tak ada duit, kumpul iuran. Di Malaysia itu setiap masjid itu ada dapurnya. Saya perhatikan tuh, setiap masjid ada dapurnya, ada dandang besar dan bisa masak. Tidak usah masak yang repot-repot, masak nasi minyak, nasi mandi. Karena ayam nyembur satu situ kumpul makan bersama. Di Malaysia itu ceramahnya tak terlalu banyak. Ceramah sikit aja, makan yang lama. Tempat kita ceramahnya panjang. Habis selesai keluar lami kecil-kecil. Di tempat lain. Kalau di An-Najah ini tak tahu kita. Kita tengoklah.
Saya ojol Grab. Sementara Grab sekarang isunya istri yang punya Grab membela Israel. Saya membaca notif di aplikasi driver saya Grab bantu dana 3,5 miliar. Seandainya Grab ini pro Israel, bagaimana saya Pak Ustadz? Keluarkah? Sementara ini pekerjaan pokok saya. Kalau ada dua pilihan, ada pekerjaan yang tidak pro Israel, ada yang pro Israel, maka pindahlah. Al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari yang bermasalah lebih baik. Ini ada keraguan sedikit. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tak meragukan. Tak ada alternatif Pak Ustadz, inilah satu-satunya. Dan kalau saya tinggalkan ini, bini saya mati, anak saya mati, tak bisa sekolah, tak bisa, maka berlaku hukum darurat sampai waktu tertentu, sampai pekerjaan dapat, barulah. Jadi bukan saya langsung. Begitu juga ada yang di bank konvensional, begitu juga dengan yang kerja rumah makan yang franchise Benyamin Netanyahu. Bukan saya suruh langsung keluar, karena saya tidak bisa menampung kalian. Saya tak punya perusahaan. Maka berlaku hukum akhaffud dararain, memilih mudarat teringan di antara dua mudarat. Kalau keluar mati. Antara mati dengan makan babi, pilih mati atau makan babi? Yang kuat-kuat. Babi.